Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Chemical Marker for Low Quality Control of Herbal Medicine and Overview. Anggota kelompok kami bisa seperti pada yang terlihat dalam slide. Pokok pembahasan dalam jurnal kami yaitu yang pertama background, yang kedua selection of chemical marker, yang ketiga application, yang keempat problem, yang kelima conclusion, dan yang terakhir adalah abbreviation. Yang pertama background. Obat herbal atau bisa dikenal dengan botani, phytomedicine, mengacu pada produk obat yang berasal dari akar, daun, kulit kayu, biji, buah, atau bunga dari tanaman yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan mengobati suatu penyakit. Penggunaan obat herbal ini terkadang mengkhawatirkan karena komposisi dari obatnya sendiri yang tidak konsisten dan seringkali terjadi kasus keracunan, sehingga diperlukan pengendalian mutu obat yang bertujuan untuk memastikan konsistensi, keamanan, dan khasiat dari suatu obat herbal tersebut. Selain itu, terdapat chemical signature yang merupakan suatu pola unit yang menunjukkan adanya beberapa penanda kimia dalam sampel yang terbukti menjadi teknik yang ampuh untuk kontrol kualitas pada suatu obat herbal. Penanda kimia sendiri yaitu sebagai konstituen yang ditentukan secara kimia dari produk herbal untuk tujuan pengendalian kualitas terlepas dari apakah tanaman tersebut memiliki aktivitas terapeutik. Penanda kimia menjadi komponen yang berkontribusi pada efek terapi obat herbal. Selain itu, penanda kimia dapat diterapkan pada bidang penelitian seperti autentikasi spesies asli, pencarian sumber daya baru, penggantian bahan baku, optimalisasi metode ekstraksi dan pemurnian, penjelasan struktur dan penentuan suatu pemurnian. Namun, penanda kimia ini dapat mempengaruhi penemuan dan pengembangan suatu obat baru. Kualitas obat herbal sendiri dapat dipengaruhi oleh perubahan musim, waktu panen, lokasi budidaya, proses pasca panen, bahan pengganti, dan prosedur ekstraksi maupun persiapan. Penanda kimia sendiri berperan penting dalam mengevaluasi kualitas dari suatu obat-obat herbal dari sejak pemanenan sampai proses pembuatan suatu obat herbal tersebut. Selanjutnya ada selection of chemical marker. Senyawa penanda sendiri penting dalam kontrol kualitas obat herbal. Ada yang membaginya menjadi dua, yaitu penanda analitik dan penanda aktif. Penanda aktif itu adalah konstituen atau kelompok konstituen yang memiliki aktivitas terapeutik. Sedangkan penanda analitik adalah konstituen atau kelompok konstituen yang dapat digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Semua kategori penanda ini harus dapat berkontribusi dalam evaluasi, standarisasi, dan penilaian keamanan dari obat herbal. Selain itu, senyawa penanda juga dapat dibagi menjadi 8 kategori, yaitu terapeutik komponen, bioaktif komponen, sinergistik komponen, karakteristik komponen, main komponen, korelatif komponen, toksik komponen, dan general komponen dengan spektrum fingerprint. Semua senyawa penanda ini dapat dianalisis menggunakan berbagai teknik kromatografi seperti KLT, HPLC, dan kromatografi gas. Untuk kategori yang pertama dari senyawa penanda adalah terapeutik komponen. Terapeutik komponen merupakan komponen yang memiliki efek terapeutik langsung dari obat herbal yang dapat digunakan sebagai penanda kimia untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, sebagai contoh yaitu senyawa artemisin dari herba Artemisia annua yang dapat menilai kualitas dari tanaman Artemisia annua. Lalu yang kedua adalah bioaktif komponen. Komponen ini berupa senyawa kimia dengan struktur berbeda dalam obat herbal. Namun, kombinasi dari bioaktivitasnya mampu menghasilkan efek terapeutik. Sebagai contoh yaitu
senyawa isoflavonoid dan saponin. Kedua senyawa ini dapat menilai kualitas dari radik astragali, yaitu yang berasal dari Astragalus membranosus. Yang ketiga adalah sinergistik komponen. Komponen ini beraksi sinergis untuk memperkuat bioaktivitas dari komponen lain, sehingga akan memodulasi efek terapeutik dari obat herbal. Misalnya pada John Ward itu mengandung naftadiatron dan chloroglugenol, yang jika dikombinasikan dengan senyawa rutin golongan flavonoid akan memiliki aksi sinergis pada efek antidepresan, sehingga senyawa naftadiatron, chloroglugenol, dan senyawa rutin dapat menjadi sinergistik komponen dari ST John Ward. Lalu yang keempat adalah karakteristik komponen. Komponen ini merupakan komponen yang khusus, khas, atau unik dalam obat herbal untuk menghasilkan efek terapeutik. Misalnya pada kandungan asam valerianat dalam akar Valeriana officinalis, yang asam valerianat ini mampu memiliki efek sedatif dan meningkatkan kualitas tidur. Selanjutnya yaitu main komponen. Komponen utama adalah yang paling banyak pada obat herbal atau jauh lebih banyak daripada komponen lainnya. Komponen utama bukan komponen karakteristik dan bioaktivitasnya tidak diketahui. Komponen utama dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif obat herbal, terutama untuk diferensiasi dan evaluasi stabilitas. Kemudian ada korelatif komponen. Komponen korelatif dalam obat herbal memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Misalnya, komponen ini mungkin merupakan perkusor produk atau metabolit dari reaksi kimia atau enzimatik. Komponen korelatif dapat digunakan sebagai penanda kimia untuk mengevaluasi kualitas obat herbal yang berasal dari wilayah geografis yang berbeda dan disimpan untuk jangka waktu yang berbeda. Kemudian ada toksik komponen. Terdapat beberapa komponen beracun dari ramuan obat. Komponen obat itu seperti asam aristolotik atau AA dan alkaloid pyrrolizidin atau PA. Masing-masing dapat menyebabkan nefrotoksisitas dan hepatotoxicity respectively. Dan yang terakhir ada general component coupled with fingerprint. Komponen umum adalah komponen umum dan khusus yang ada pada spesies, genus, atau famili tertentu. Komponen ini dapat digunakan dengan fingerprint untuk tujuan kontrol kualitas. Lobetiolin, senyawa polyasetilin, digunakan sebagai penanda untuk radix Rhodonopsis atau Dangsen dalam kromatografi lapis tipis atau KLT. Selanjutnya yaitu application. Next, identifikasi cemaran. Karakteristik santon yang termasuk asam gambogik yang diisolasi sebagai komponen utama dan bioaktif gambok. Dalam penelitian sebelumnya, cemaran gambok dibedakan dari sampel asli dengan HPLC-V menggunakan metode 8 santon sangkar sebagai penanda kimia. Dalam kromatogram, gambok memiliki 8 senyawa tetapi tidak menunjukkan cemaran apapun. Next. Diferensiasi obat herbal dengan berbagai sumber. Radix temone atau baibu merupakan antitusif tradisional dan obat herbal insektisida yang berasal dari akar 3 spesies temone. Alkaloid temone secara farmakologis terbukti memiliki efek antitusif dan insektisida dari radix temone. Dalam penelitian ini diamati ketiga spesies temone dan terdapat alkaloid timecromin. Alkaloid temone dapat digunakan sebagai penanda untuk membedakan 3 spesies temone tersebut. Next. Selanjutnya yaitu penentuan waktu panen. Rhizoma chuanxiong atau chuanxiong merupakan salah satu ramuan tradisional dari Cina yang digunakan untuk mengobati penyakit cerebrovaskular dan kardiovaskular. Ada beberapa senyawa kimia yang diisolasi dari Rhizoma chuanxiong. Bahan kimia tersebut memiliki aktivitas biologis yang berkontribusi pada efek terapeutik dari ramuan. Komponen utama dari senyawa bioaktif yang digunakan mungkin digunakan sebagai penanda untuk memilih waktu panen yang baik. Terdapat penelitian yang menyarankan bahwa waktu panen yang baik untuk Rhizoma chuanxiong adalah pertengahan April hingga akhir Mei. Konfirmasi situs.
Dalam penelitian kimia mengenai aktivitas antitusif dari radix stemone dengan penanda kromin, stemonin, neotuberstemonin atau tuberstemonin memiliki berbagai tingkat aktivitas antitusif pada batuk marmot yang diindikasikan dengan model asam sitrat. Kromin, stemonin, neotuberstemonin, dan tuberstemonin memiliki aktivitas antitusif. Namun pada kromin bekerja pada jalur sistem saraf pusat, sedangkan yang lainnya bekerja pada jalur perifer refleks batuk. Penilaian metode pemrosesan. Pada proses ini tujuannya untuk mengurangi toksisitas. Misalnya pada radik akonti yang dapat bermanfaat mengobati keracunan. Pengolahan ramuan direbus dengan air selama 4-6 jam atau dapat dikukus selama 6-8 jam. Kemudian dilakukan evaluasi kualitas herbal. Pada tanaman radik astragali memiliki komponen bioaktif yaitu isoflavonoid dan saponin. Pada kandungan isoflavonoid terdapat pada akar tipis maupun tebal, dan kulit kayu maupun silen. Kandungan astragolisida yang di kulit kayu lebih banyak 4 kali lipat dibandingkan di silen, sehingga dapat diketahui akar tipis pada radik astragali memiliki kualitas yang lebih baik. Kemudian dilakukan identifikasi kuantitatif produk. Ginsu Guisaisu atau GGS merupakan kapsul untuk mengobati reumatik artritis. Selain itu memiliki efek supresif untuk mengobati reumatik dan peradangan akut. Terdapat 5 formula dari GGS sebagai antiinflamasi dan antireumatik. Pengujian dilakukan menggunakan metode HPLC dan dihasilkan dari 3 batch produk, tidak ada variasi dari 5 bahan kimia tersebut. Kemudian dilakukan uji stabilitas produk. Tujuannya untuk mengevaluasi kualitas produk dan menentukan lama penyimpanan. Dari 5 penanda bahan kimia yang digunakan yaitu sinomin, peoflorin, peonol, kurkumin, dan hipakonitin yang digunakan untuk mengevaluasi stabilitas produk GGS. Dihasilkan 5 penanda yang cukup stabil, akan tetapi pada peonol mengalami sedikit penurunan yaitu sekitar 5% setelah diproduksi. Kemudian dilakukan diagnosis keracunan herbal dengan tujuan penanda kimia dalam metode penyaringan. Misalnya ada diagnosis keracunan akut pada sampel urin yang diuji menggunakan HPLC MS. Kemudian pada senyawa timbal untuk penemuan obat baru, itu dikarenakan pada senyawa timbal tersebut memiliki efek terapeutik. Misalnya pada gambar berikut ini ada kromatogram HPLC asam gambonik, yaitu pada pengujiannya dilakukan pada santon gambus yang digunakan sebagai penanda kimia untuk kontrol kualitas dan evaluasi keamanan. Kemudian pada asam gamboniknya sendiri merupakan senyawa timbal yang dimiliki oleh potensial anti kanker. Selanjutnya yaitu permasalahan. Permasalahan yang sering ditemui pada penanda kimia yaitu kekurangan penanda kimia. Beberapa herbal ini diketahui tidak memiliki senyawa marker untuk kontrol kualitas, dan juga herbal ini banyak memiliki senyawa kimia marker yang sama untuk pengendalian mutu. Contohnya pada tabel 2. Selanjutnya adalah kemurnian. Kualitas yang tidak konsisten merupakan permasalahan umum pada penanda kimia yang tersedia secara komersial. Kualitas penanda kimia dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan kimia seperti pelarut, temperatur, cahaya, campuran epimerik, dan konformasi. Yang pertama yaitu pelarut. Contohnya asam karboksit yang ada dalam karbok merupakan penanda kimia ideal untuk kontrol kualitas. Asam karboksit ini dapat ditransformasikan atau dapat diubah strukturnya dengan penambahan nukleofilik dari pelarut metanol ke ikatan oleofin pada C10 ketika disimpan pada suhu kamar. Selanjutnya adalah temperatur. Isoflavonoid pada radik astragali telah digunakan sebagai penanda kimia pada kontrol kualitas. Saat dibandingkan profil kimia sampel dengan ekstraksi gelombang mikro, reflux, dan coklat, diketahui pada suhu yang lebih tinggi, isoflavonoid glikosida malonat diubah menjadi glikosida atau glikonflavonoid selama prosedur ekstraksi konvensional dengan coklat dan reflux. Selanjutnya yaitu cahaya. Cinnamaldehyde merupakan penanda kimia untuk evaluasi kuantitatif korteks sinnamoni. Nama ini diketahui pekat terhadap cahaya. Saat terkena cahaya pada suhu kamar selama 6 jam, 10% kandungan cinnamaldehyde akan hilang, dan 36 jam kemudian hanya tersisa 25%. Secara bertahap berubah menjadi asam sinamat
yang mengkristal. Selanjutnya adalah campuran epimerik. Kebanyakan stereoisomer memiliki bioaktivitas yang berbeda satu sama lain. Contohnya asam karbogik. Asam karbogik ini memiliki dua epimer, yaitu asam 2R karbogik dan asam 2S karbogik. Keduanya memiliki efek penghambatan yang berbeda pada enzim CYP2C9 yang merupakan enzim penting pada hati. Oleh karena itu, dua epimer ini harus digunakan sebagai penanda terpisah. Yang terakhir yaitu konformasi. Kompleksitas spektra yang disebabkan oleh konformasi suatu senyawa terkadang menyebabkan kebingungan pada kemurniannya. Misalnya bisflavonoid yang selalu menunjukkan kompleksitas spektra substansial pada tingkat dimer karena rotasi yang terhalang antara flavonon dan gugus flavonol di sekitar sumbu C3 atau C8. Selanjutnya yaitu conclusion. Penanda kimia memiliki peran penting dalam pengendalian suatu kualitas obat herbal. Penanda kimia biasanya digunakan sebagai tahap pengembangan dan pembuatan obat herbal. Kurangnya penanda kimia bisa menjadi masalah utama dalam pengendalian mutu suatu obat herbal. Selain itu, terdapat tantangan dalam produksi penanda kimia. Misalkan, suhu, cahaya, dan pelarut yang sering menyebabkan degradasi atau transformasi komponen yang dimurnikan. Sedangkan isomer dan konformasi dapat menyebabkan kebingungan pada suatu penanda kimia. Yang terakhir yaitu abbreviation. Abbreviation ini merupakan kata-kata singkat yang terdapat dalam jurnal kami. Bisa kalian perhatikan sendiri pada slide berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.